hari ini saya akan membahaskan ada sesuatu yang jauh lebih baru dan lebih penting, yaitu terkait dengan ajaran dari pendeta Dr. Erastus Sabdono, ya. Karena itu pada hari ini tema kita ini adalah Yesus bukan juru selamat, membongkar kristologi sesat Erastus Sabdono. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama memperhatikan khutbah yang disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono, ya. Pendeta yang cukup berani untuk mengucapkan sesuatu hal yang mungkin ini dipandang berbeda oleh pendeta-pendeta yang lainnya. Ya, pendeta Erastus Sabdono ini bapak dari pendeta Stephen Erastus, ya. Saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono ternyata menimbulkan polemik dan masalah yang cukup serius di kalangan kependetaan. Banyak para pendeta-pendeta besar memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono. Di antaranya di situ ada pendeta Esra Soru, pendeta MYM juga, Muria Wali, ya. Kemudian ada Diki Ngadas dan juga ada pendeta Sonia. Ada beberapa, saudara bisa lihat di YouTube lah, bagaimana perdebatan ataupun tanggapan-tanggapan dari pendeta yang lainnya menyikapi ataupun menanggapi apa yang disampaikan pendeta Erastus Sabdono. Ada beberapa poin, saudara, nanti setelah ini saudara akan silakan saksikan apa pernyataan yang disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono. Menurut saya begitu luar biasa dan memang berani dia menyatakan ini, dan ini bagi kaum Trinitarian memang akan menjadi masalah besar buat mereka dan menjadi polemik penyampaian yang disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono ini. Beberapa poin yang menjadi sorotan terhadap apa yang disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono adalah, pertama, dia menyatakan bahwasanya Yesus itu ternyata bukan juru selamat. Ya, nah ini menarik ini, saudara, di mana keyakinan sebagian besar umat Kristen adalah Yesus itu juru selamat, namun hal itu dimentahkan oleh pendeta Erastus Sabdono. Yang juru selamat itu ya Yahweh atau YHWH atau Edonai atau Allah itu sendiri, begitu ya. Kemudian Yesus bukan terang, yang terang itu adalah Yahweh atau Allah, begitu ya. Jadi berani sekali dia mengatakan begitu. Kemudian Yesus juga bukan penggembala yang baik, ya, bukan gembala yang baik. Ya, berkaitan dengan apa yang disampaikannya oleh pendeta Erastus Sabdono ini, dia juga berani membantah bahwasanya tidak ada penjelmaan dari firman menjadi manusia. Seolah-olah dia mau meluruskan dan membantah apa yang dipahami oleh umat Kristen pada umumnya, bahwasanya Yesus itu penjelmaan dari firman menjadi manusia yang tertuang di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Mula-mulanya adalah firman, lalu firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, itu yang pemahaman itu dibantah dan dimentahkan oleh pendeta Erastus Sabdono.
Karena dia mengatakan doktrin itu doktrin sesat, ya, merupakan doktrin sesat yang mengatakan firman menjadi manusia itu tuh doktrin sesat. Ya, itu asumsi yang dipaksakan, begitu katanya tadi. Ini luar biasa, berani dia mengatakan ini. Kemudian konsep penjelmaan itu konsep yang dimiliki oleh kaum kafir, kaum pagan. Ya. Tidak pernah ada terdapat di dalam Alkitab itu, menurut Pendeta Erastus Sabdono, tidak ada konsep penjelmaan dari firman menjadi manusia, itu tidak pernah ada. Hanya asumsi saja, hanya dugaan dan ya penafsiran individu. Jadi tidak ada bukti yang menyatakan itu. Kemudian lagi penjelmaan dari firman menjadi manusia itu proses yang dilakukan oleh oleh pemuka Trinitarian, ya, melalui Konsili Nisea yang di-backing atau disponsori oleh Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Nah, jadi itu di antara poin-poinnya, saudara. Banyak lagi yang disampaikan dan ini menjadi polemik, menjadi permasalahan di kalangan kependetaan, ya, di kalangan pendeta, khususnya pendeta-pendeta yang menganut paham Trinitarian. Nah, saudara, seperti apa penjelasan selengkapnya dari Pendeta Erastus Sabdono? Mari sama-sama kita saksikan, saudara. Yang pertama harus saya tegaskan bahwa di Alkitab itu tidak ada penjelmaan. Penjelmaan itu artinya berubah dari suatu keadaan atau suatu identitas, lahir kembali atau muncul menjadi manusia atau suatu pribadi atau suatu bentuk lain. Nah, kesalahan banyak orang Kristen itu, saudara, ketika mereka berkeyakinan bahwa Yesus itu penjelmaan. Firman menjelma menjadi manusia. Firman itu bukan pribadi, saudara, itu sabdanya Tuhan. Tidak mungkin menjelma menjadi manusia. Jadi kalau di dalam Injil Yohanes nanti kita akan pelajari, pada mulanya firman atau pada mulanya logos. Logos itu sebenarnya menunjuk kepada Bapa di surga. Banyak orang mengasumsikan bahwa Yesus penjelmaan secara mistik. Firman menjadi manusia. Ini asumsi yang dipaksakan. Kita harus mulai mengoreksi hal ini yang mungkin juga memang mengejutkan atau bisa mengguncangkan. Nurani kita harus dipertajam oleh pimpinan Roh Kudus agar kita menemukan kebenaran yang murni yang Allah wahyukan di zaman kita. Jadi kalau bicara soal penjelmaan itu dunia kafir begitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya pagan, dunia kafir. Nah, penjelmaan seperti ini di Alkitab tidak pernah ada. Di Perjanjian Lama tidak pernah ada, di tradisi Yahudi tidak pernah ada. Ketika pemimpin-pemimpin gereja bukan rasul-rasul lagi, kalau rasul-rasul itu orang-orang Yahudi semua yang percaya Allah Esa atau monoteisme atau monoteistisnya kuat. Oh, mereka tidak terbawa oleh pola pemikiran kafir. Tetapi ketika pemimpin-pemimpin ini bukan orang Yahudi, ditambah lagi desakan campur tangan penguasa Roma yang kafir, maka dilahirkan doktrin yang tidak senafas Alkitab. Hal ini terjadi pada konsili atau pertemuan pendeta-pendeta tahun 325
yang diprakarsai oleh Kaisar Konstantin yang waktu itu dia belum dibaptis. Bahkan menurut catatan masih berstatus imam dari agama kafir di Roma. Memprakarsai pertemuan para pemimpin gereja. Sebab Kaisar ini melihat makin kuat pengaruh Kristen. Dan tentara-tentaranya pun juga sebagian masuk Kristen. Tetapi sementara itu terjadi perdebatan-perdebatan. Nah, secara politis itu membahayakan bagi negara. Maka Kaisar mencoba mencari titik temu. Diputuskanlah di konsili itu. Mereka percaya bahwa Yesus itu penjelmaan dari logos, dari firman. Dan itu terbangun sampai hari ini, saudara. Padahal kalau kita melihat Injil Matius, Markus, Lukas, tidak ada unsur penjelmaan ini, tidak ada. Yang ada Injil Yohanes. Itu pun bukan penjelmaan maksud saya. Yang ada unsur yang bisa dianggap penjelmaan itu Injil Yohanes. Padahal maksud Injil Yohanes, saudara-saudara, itu bukan mau menjelaskan firman Allah menjelma jadi manusia, bukan begitu. Injil Yohanes mau menunjukkan bahwa yang bernilai tinggi itu bukan filsafat Yunani, tapi firman. Begitu, saudara. Nah, puji Tuhan, seperti yang saya singgung bahwa di dalam Injil Yohanes pasal 1 itu disinggung atau muncul nama Yohanes Pembaptis. Yohanes. Jadi ketika bicara mengenai logos atau firman itu diselipkan, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Yohanes semua orang menjadi percaya. Menarik. Dan ternyata ada agenda Tuhan yang hebat di balik itu. Yohanes diutus oleh Allah untuk menjadi saksi tentang terang. Nah, pertanyaannya siapa terang itu? Biasanya kita langsung berkata Yesus. Itu juga tidak tepat betul. Bukan berarti salah. Nanti dulu, tidak tepat betul. Firman Tuhan Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Terang itu Tuhan. Nanti saudara akan tahu bahwa Yahweh itu pakai nama Yahweh ya. Pakai nama Yahweh. Yang menjadi terang itu Yahweh. Bukan pakai Elohim loh. Yahweh itu terang. Terang dan keselamatanku. Keselamatanku. Jadi di tengah-tengah penjelasan mengenai logos atau mengenai firman, dimunculkan Yohanes. Yohanes berkata, aku bukan terang itu, aku menyaksikan. Coba baca yuk, Yohanes 1 ayat 6-7. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ya, Yohanes diutus oleh Allah ya. Terus ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Tentang terang itu. Terus supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Nah, saudara pasti kaget kan? Banyak orang Kristen terkejut. Kok terang itu bukan Yesus, Pak? Yahweh itu terang. Mazmur pasal 27 ayat 1, kalimatnya begini. Yahweh atau Adonai
Ori Veyishi. Or itu terang. Veyisi dari Yasa. Tuhan, the Lord is my light and my salvation. Yang disaksikan Yohanes Pembaptis itu adalah terang. Dan terang itu dasarnya Yahweh sendiri. Yahweh sendiri, apa yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis? Dia menyaksikan terang, terang itu Yahweh. Tetapi dilakukan oleh Yesus. Yang juga telah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 9 ayat 2. Coba dibaca. Yesaya pasal 9 ayat yang kedua. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara tahu terang itu Allah. Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi itu terang. Dia juga juru selamat. Dia juga gembala. Saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh. Ya saudara, itulah tadi penjelasan dari Pendeta Erastus Sabdono yang sangat luar biasa. Rinciannya, dalil-dalil yang dia pergunakan, pelan-pelan dia katakan, semuanya itu begitu jelas dan tegas, menunjukkan bahwasannya Yesus bukanlah juru selamat, dan dia juga bukanlah terang, dan juga bukan gembala yang baik, tapi semuanya itu adalah Yahweh atau Allah bahasa lainnya atau Adonai. Ya, jadi konsep firman menjadi manusia, penjelmaan, ya, di mana firman itu menjadi manusia, firman Tuhan itu menjadi manusia, itu adalah konsep asumsi kekafiran. Begitu menurut Pendeta Erastus Sabdono. Dan ini tentunya yang menjadi polemik, perdebatan oleh para pendeta, khususnya di aliran Trinitarian, sehingga mereka banyak mengomentari dan mengklaim atau ngecap Pendeta Erastus Sabdono itu adalah membawa ajaran kesesatan, ya. Demikian saudara, semoga ini menjadi pelajaran kita semua. Sangat menarik dan luar biasa apa yang disampaikan oleh Pendeta Erastus Sabdono. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.